Jadi minggu lalu kita sudah bicara bagaimana visi itu diterjemahkan menjadi strategi. Jadi kalau saudara mau susun strategi, ya semua itu sebetulnya bermula dari visi apa yang mau dicapai sehingga bisa disusun strategi yang tepat. Ya, saya mau share screen. Saya mau share screen. Ini saya pakai Excel saja untuk menjelaskan hal ini. Jadi misalnya ini sebagai contoh, saya pakai ilustrasi toko buku atau bookstore. Oke, ini sebagai contoh, saya pakai bookstore. Nah, contoh saja. Nah, kemudian kan saya harus merumuskan visi untuk toko buku saya itu. Nah, kalau saya itu punya bookstore, saya harus merumuskan visi untuk bookstore saya. Misalnya, visinya adalah toko buku Wisnu akan jadi salah satu toko buku terbesar dan terpercaya di Jogja. Karena saya kan tinggal di Jogja. Nah, jadi itu visi saya. Toko buku Wisnu akan jadi salah satu toko buku terbesar dan terpercaya di Jogja. Begitu visi sudah, maka saya harus merumuskan misi. Misi saya adalah menjual buku sekolah, kuliah, dan alat tulis. Jadi sekali lagi, yang namanya visi itu apa yang ingin dicapai, yang namanya misi itu apa yang dilakukan. Ya, itu yang namanya visi itu apa yang ingin dicapai, yang namanya misi itu apa yang dilakukan. Itu saudara mesti pandai untuk memahami itu. Nah, saudara mesti pandai untuk memahami itu. Visi itu apa, misi itu apa. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau kembali ke slide saya. Ini values saya lupakan dulu ya. Values saya lupakan dulu, biar untuk review itu tidak terlalu banyak. Oke, kemudian berikutnya, seperti yang ku sampaikan kemarin, karena visi itu sifatnya sangat luas dan tidak jelas, apa maksudnya terbesar, apa maksudnya terpercaya, itu harus diterjemahkan menjadi beberapa objektif. Objektif itu apa yang ingin
terjemahan dari visi itu. Kalau saya bicara soal objektif, karena di situ adalah toko buku terbesar, maka anggap saja saya saat ini punya objektif yang pertama, luas toko. Kemudian saya punya objektif yang kedua, jumlah pelanggan. Kemudian, karena toko buku itu seringkali berurusan dengan sekolah, saya punya objektif yang ketiga adalah jumlah mitra sekolah, jumlah mitra begitulah. Mitra itu partner dalam bisnis. Kalau misalnya saya jualannya ke sekolah, ya saya punya mitra dengan banyak sekolah. Tuh. Oke. Nah, luas toko. Misalnya dalam 5 tahun pertama, saya punya luasan toko 200 meter square. Gitu. 200 meter gitu. Ya, ini square-nya belum ketemu caranya untuk superscript soalnya. Ya, 200 meter persegi gitu. Kemudian dalam 5 tahun kedua, lima tahun kedua, misalnya saya ingin 500 meter persegi, itu. Kamu stiker tuh. Ah, bisa hati ya kan? Betul hati. Oke, nah saya lanjut ya. Kemudian 5 tahun ketiga, saya punya 1.000 meter persegi. Objektif yang kedua, nah ini sama satuannya. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Misalnya 5 tahun pertama, saya misalnya mentargetkan punya pelanggan tetap, misalnya 500. Kemudian 5 tahun kedua, misalnya saya punya pelanggan 1.500. 5 tahun ketiga, saya punya pelanggan 2.500. Jadi besar itu diukur dari luasan toko dan juga jumlah pelanggan. Terpercaya diukur dengan jumlah pelanggan dan jumlah mitra. Nah, kemudian mitra juga sama. 5 tahun yang pertama misalnya saya punya mitra 20, 5 tahun kedua saya punya mitra 50, 5 tahun ketiga saya punya mitra let's say 100. Tuh, jadi saudara mesti menerjemahkan visi itu jadi objektif. Nah, jadi itu yang mesti dilakukan itu seperti itu. Nah, jadi jangan berhenti di visi. Visi kalau cuma berhenti di visi ya dia tidak akan berjalan dengan baik. Visi harus diterjemahkan menjadi objektif. Nah, kemudian dari objektif mesti diterjemahkan menjadi strategi. Nah, strategi. Apa ini misalnya maksudnya strategi? Misalnya untuk saya pengen tokoku semakin luas. Caraku bagaimana supaya tokoku bisa semakin luas? Bisa cari investor.
bisa hutang bank, bisa juga labanya disimpan. Jadi kalau saya punya untung, tidak langsung kunikmati. Tetapi kalau saya punya untung, keuntungan itu disimpan untuk tabungan besok memperluas toko. Jadi strategi yang ada di sini adalah strategi untuk mencapai objektif. Nah, jumlah pelanggan bagaimana strateginya? Misalnya dengan promosi, kemudian dengan jadi sponsor untuk sekolah, sponsor. Jadi supaya pelanggan saya itu, kadang saya bikin diskon. Supaya pelanggan saya banyak, saya nggak bisa diem, saya harus pikir cara bagaimana pelangganku bisa bertambah. Bagaimana pelangganku bisa bertambah. Jadi strategi itu adalah bagaimana mencapai pelanggan yang terus naik, apa yang harus dilakukan. Strateginya begitu. Ini misalnya untuk objektif jumlah mitra, strateginya bagaimana? Strateginya ya keliling, ya toh, datangi sekolah-sekolah. Kemudian habis itu buat seminar, undang guru, dan seterusnya. Jadi kalau saudara di sini bicara strategi, saudara mesti bicara bahwa itu tidak global. Strategi itu, strategi itu disusun bertahap. Nah, strategi itu disusun bertahap. Strategi itu detail, ya, seperti ini. Tapi strategi tidak akan bisa disusun kalau saudara tidak punya visi. Jadi visinya kalian tetapkan dulu. Nanti kalau visinya sudah beres, visi yang luas itu diterjemahkan menjadi objektif. Karena visi itu besar dan terpercaya itu kan tidak jelas. Makanya harus diterjemahkan menjadi beberapa ukuran di sini. Misalnya besar itu dari luas toko dan jumlah pelanggan. Nah, luas toko dan jumlah pelanggan. Kemudian terpercaya dari jumlah pelanggan dan jumlah mitra. Itu semoga saudara bisa pahami baik-baik. Nah, dengan inilah saudara sudah menyusun objektif. Kemudian objektifnya ini, supaya ini bisa tercapai bagaimana caranya? Itu namanya strateginya. Ya, supaya tokoku tambah luas, oke kalau punya laba tidak dinikmati. Kalau aku punya laba, aku simpan. Tuh. Ya, gimana supaya pelangganku tambah banyak? Oh ya, saya harus promosi, misalnya gitu. Saya jadi sponsor. Bagaimana supaya mitraku banyak? Saya harus datangi sekolah-sekolah, buat seminar, macam-macam lah itu. Jadi itulah saudara bagaimana visi
itu kemudian diterjemahkan menjadi objektif, kemudian dari objektif diterjemahkan menjadi strategi. Jadi strategi perusahaan itu pada dasarnya bukan tunggal, strateginya banyak. Gitu. Ya, strateginya itu banyak, bukan tunggal sekali lagi. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya, bisa nulis di chat biar bisa aku tanggapi dan semuanya bisa paham. Sementara ini recording saya hentikan dulu karena nanti mau saya taruh di YouTube sesuai biasa.